Sujud balik ada benar kembali lagi. Apakah kita mengisi atau lihat kosong? Belakang. Kalau kosong kita isi ya. Kalau kosong kita isi. Mungkin ini nasihat bagi kita-kita yang bawa anak kecil, harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya mungkin dia milih saf paling pojok, berarti anaknya itu berada di paling pojok misalnya, ya kan? Kalau terjadi seperti itu ya tentu buruk sekali. Dia lari ke sana kemari, saf kosong. Saf kosong kan sesuatu yang sangat buruk, yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sangat disukai oleh setan. Ya. Kecuali anak kecil itu tertib sholatnya dari awal sampai akhir, ya walaupun TK mungkin, kelas 1 SD mungkin, ya nggak apa-apa. Nah, sebaliknya udah SMP tapi apa istilahnya, punya kekurangan, ya jangan. Jadi lihat bagaimana anaknya. Maka menyimpulkan, pokoknya kalau anak kecil tidak boleh diajak ke masjid, ya jangan. Kesimpulan yang tidak tepat. Nabi pernah mendoakan buruk pada sahabat yang bilang tidak bisa makan dengan tangan kanan. Apakah itu juga doa yang berakhir dengan kebaikan? Oh ya, jelas sekali. Jelas sekali. Sahabat ini akhirnya bertaubat, memperbaiki diri, dan seterusnya. Ya. Seluruh doa buruk Nabi kepada sahabat, Allah ganti dengan kebaikan. Kalau ini kan terlihat, ya. Terlihat. Kalau yang disaksikan oleh Aisyah itu kan tidak terlihat. Artinya orang itu pergi karena diusir oleh Nabi. Mungkin mengucapkan kalimat apalah membuat Nabi kesal. Ya, diusir dan Nabi marah. Aisyah melihat itu. Dengan senyum Aisyah mengatakan, ya Rasul, aku melihat kebaikan pada dua orang itu. Padahal diomelin sama Nabi. Tapi Aisyah bilang kebaikan. Kenapa? Tadi perjanjian tadi. Akan nggak kelihatan kebaikannya apa, Goib. Kalau ini kelihatan, taubat. Ya kalau Muawiyah yang tadi ya jelas lah. Setelah Nabi wafat, apa yang terjadi pada diri Muawiyah kan luar biasa. Muawiyah istilahnya membawa kaum muslimin pada kemajuan yang luar biasa. Ditakuti. Islam dan kaum muslimin itu ditakuti oleh orang-orang kafir sedunia. Di bawah kepemimpinan. Ada yang mengajak sholat tahajud berjamaah, apakah ini boleh? Gimana sikap kita? Kalau secara spontan seperti Rasulullah tadi, mungkin. Ya, misalnya lagi nginep bareng, jalan-jalan, mungkin ke puncak gitu ya. Mungkin bertujuh, berdelapan. Nah, salah satu ada yang bangun jam 3, setengah 4, ya. Lalu ngajak-ngajak, ya mulai. Ya boleh. Tadi kan diumumkan di masjid, seperti sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu bid'ah. Kalau secara spontan tidak diumumkan, ya jumlahnya juga terbatas, insya Allah boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita menunggu dalil bahwa Rasul dan para sahabat angkat tangan atau tidak pada saat sholat id dan jenazah. Apakah dalil itu masih ada yang belum diketahui oleh para ulama? Ya pastilah. Ya pastilah. Seorang ulama ya.
Ya pasti. Kalau seorang ulama tahu semua hadis, jadi apa dia? Ya jadi nabi. Kan mustahil. Mustahil. Ya. Pasti ada. 1, 2, 10, 20. Ya. Nah, maka terbukti dalam sejarah. Terbukti dalam sejarah. Imam Bukhari pernah mengatakan disodorkan satu hadis, Imam Bukhari mengatakan, aku nggak tahu. Ya. Imam Malik tidak tahu hadis puasa 6 hari di bulan Syawal. Sementara kita tahu dari kita kecil kan, ya nggak masalah. Nggak masalah. Abu Hanifah, Imam Hanafi tidak tahu hadis tentang wajibnya wanita nikah pakai wali. Ya. Apakah boleh mengucapkan Alhamdulillah dan mendoakan keburukan kepada negara Yahudi? Bukannya boleh, bahkan diperintahkan. Salah satunya dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kan mendoakan buruk. Isi dari kunut nazilah adalah mendoakan buruk terhadap musuh Islam. Mendoakan buruk kepada sesama muslim aja boleh, kalau dia menzalimi kita, ya kan? Kalau dia menghina Allah dan Rasulnya, ya kan? Apalagi jelas-jelas kafir. Ada yang mengatakan menikahi pezina boleh, sementara surat An-Nur ayat 32 membolehkan, tapi ayat yang ketiga melarang. Ya, ini kebijakan dari waliul amr ya. Kan kalimatnya seorang wanita pezina jangan dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina pula. Ya. Atau laki-laki musyrik. Maka di sini waliul amr termasuk para wali dan seterusnya harus turun tangan. Harus turun tangan. Ketika ada orang baik-baik, laki-laki soleh, mau nikah dengan pezina, pelacur, ya sekuat tenaga. Carikan wanita yang baik-baik. Atau sebaliknya. Wanita muslimah yang baik-baik jangan dinikahkan dengan laki-laki pezina. Hukum korban atas nama orang yang sudah wafat. Ini saya bin Bas membolehkan dengan menyamakan karena ini sedekah. Ya. Salah satu yang boleh mengatasnamakan orang tua kan sedekah, saum. Kalau sholat tidak ada sholat. Nah, kurban ini disamakan dengan sodako, maka boleh. Saya kira pendapat ini tidak tepat ya, karena ini kan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh tidak boleh pakai apa? Kias. Maka sodakoh ya sodakoh, kurban ya kurban. Mungkin antum tahu ya, inti kurban itu bagi-bagi daging, apa mengalirkan darah kambing, sapi. Nah, mengalirkan darah. Inti kurban di situ. Oleh karena itu, ketika belum ada fakir miskin, ya, berarti nggak ada yang dibagi-bagi kambing, ya, daging, ya. Sudah ada kurban belum? Sudah. Yang abang dan adik akhirnya berantem itu, kan kurban itu. Padahal nggak ada yang diberi daging, nggak ada manusia lain. Oleh karena itu, inti kurban adalah mengalirkan darah. Begitu pula akikah mengalirkan darah. Maka alirkan darah kambing akikah kita di hari ke-7.
Adapun masak-masaknya, makan-makannya mau hari ke-8, ke-9, ke-10, nggak masalah. Itu sudah bukan intinya. Salat duhur masbuk 1 rakaat, apakah pada saat bangkit perlu mengangkat tangan kembali sebelum sedekap? Berarti dari apa? Dari rakaat ketiga? Enggak ya. Yang mengangkat tangan kan dari rakaat kedua. Ya kan? Intinya bahwa ketika kita bangkit dari rakaat kedua, tahiyat awal, kita mengangkat tangan. Atau mengikuti imam. Atau kita mengikuti imam. Artinya, kita sebetulnya di posisi belum mengangkat tangan. Karena bangkit dari rakaat pertama. Tapi imam sudah rakaat kedua. Ya tentu kita mengikuti imam. Ya. Berarti kita bangkit dari rakaat ketiga kan? Nah, tidak. Yang angkat tangan adalah bangkit dari rakaat kedua. Atau ikut imam. Ya, sholat sendiri misalnya, kita patokan rakaat kedua. Kalau makmum, ya kita ikut imam. Imam mengangkat tangan, kita ngangkat tangan. Imam tidak. Tapi imam mengangkat tangannya itu benar ya. Misalnya imam bangkit dari rakaat pertama kok ngangkat tangan, ya jangan diikuti, kan salah itu. Imam menengadahkan tangan di kunut subuh, ya jangan kita ikuti, kan salah itu. Beda. Di masjid kami ada yang mengajak sholat udah tadi ya. Ketika ruku yang benar itu posisi kepala tegak lurus atau mendongak? Tidak mendongak ya, lurus. Melihat ke tempat sujud ini tidak satu titik ya. Kata saya Utsaimin, fihi wasi, ada keluasan di situ. Termasuk ketika kita berdiri, apakah betul-betul mata kita ke tempat sujud satu titik? Tidak. Banyak riwayat menunjukkan bahwa Nabi kadang melihat ke depan. Maka Nabi melihat anu. Ketika Nabi melihat satu titik tempat sujud, barangkali Nabi tidak akan melihat ini, melihat itu. Yang ditampakkan surga, ditampakkan neraka, ada kambing lewat, dan seterusnya. Mana yang lebih afdal, kurban domba 1 ekor, apa patungan 1 sapi? Sesuatu yang disamakan oleh Nabi, kita ikut menyamakannya. Nabi menyamakan antara 7 domba dengan 1 sapi. Sesuatu yang disamakan, ya kita katakan sama. Di situ ada pengorbanan lebih, gitu ya. Sama-sama kambing, yang satu biasa-biasa saja, yang satu gagah besar, tentu mahal. Ya, tentu beda keutamaannya. Ya. Untuk sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah, kalau kita ada ya, tentu kita pilih yang terbaik. Wallahu. Habis? Ya. Mengenai puasa Arafah itu ada perbedaan sama ini kita itu atau ikut Rasul dan para sahabat tadi ya. Kapan Rasul dan para sahabat puasa Arafah? Kapan? Iya. Terlalu banyak riwayat untuk disebutkan bahwa Rasul dan para sahabat puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Adapun Rasul dan para sahabat puasa Arafah
beda hari dengan wukuf di Arafah. Nah, ini yang kita harus cari riwayat. Coba, ada nggak? Gitu ya. Sementara beda Idul Fitri antara Syam dengan Mekah di zaman sahabat, ada riwayat nggak? Ada. Ibnu Abbas di Mekah waktu itu, Muawiyah di Syam waktu itu beda Idul Fitri. Karena memang masing-masing taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu melihat hilal. Kan bisa saja di Syam tidak mendung kelihatan, di Mekah mendung nggak kelihatan. Nah, kan dua-duanya mengikuti sabda Nabi. Gitu. Masih ada riwayat kalau Idul Fitri berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya ya. Jangan antara Jabar dengan Jateng, nggak boleh ya. Antara Jawa dengan Sumatera beda Idul Fitri ya nggak boleh ya. Antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Mesir beda, nggak masalah untuk Idul Fitri. Adapun Idul Adha nggak ada riwayat, karena memang Rasul, sahabat, tabiin, atba'u tabiin terus sampai 1000 tahun lebih ya, itu nggak ada riwayat beda Idul Adha. Ya, artinya selama ratusan tahun kaum muslimin puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Dan sabda Nabi itu kan tidak asal-asalan ya. Artinya ketika Nabi bersabda pakai istilah itu pasti ada artinya. Ketika Nabi menamakan puasa Arafah tetapi ternyata boleh beda dengan wukuf di Arafah, berarti kan nama yang sia-sia ya. Istilah kita Nabi salah sebut nih gitu. Mestinya Nabi jangan bilang saumu yaumi Arafah, mestinya Nabi jangan bilang puasa Arafah, bilang aja puasa 9 Dzulhijjah barangkali ya. Justru Nabi mengatakan puasa Arafah, justru ada petunjuk di situ bahwa bertepatan dengan wukuf di Arafah. Ini mudah sekali, pemahaman yang sangat mudah, sangat sederhana sekali ya. Wallahu potong di orang yang berhaji. Nggak tahu saya apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat ya di situ ya. Ya jangankan dam ya, yang hadyu saja kan bisa. Butuh dalil. Kalau ada dalil, sami'na wa ta'ala. Kalau tidak ada, bagi kita yang bukan ulama, yang awam, itu untuk hal-hal seperti ini carilah amannya ya. Jadi kalau sesuatu kita mengambil langkah amannya ya, udah di sana. Kecuali tadi ya, betul-betul ada riwayat. Wallahu. Iya, kalau tidak mampu puasa 3 hari ya. Mengenai puasa Arafah kan beda waktu dengan di Saudi Arabia. Ya. Bagaimana dengan jam puasa hari itu ya? Kan bisa untuk kita Arafah puasanya. Kita jadwal sholat kita beda, bukannya juga beda. Gimana? Beda waktunya, bukan beda waktunya, beda jamnya, bukan beda hari. Harinya kan sama.
Sono Kemis kita Kemis, orang cuman beda 4 jam. Sono Jumat kita, alhamdulillah kita tidak seperti kita dengan apa misalnya Amerika yang beda 12 jam. Mungkin kita agak bingung ya. Alhamdulillah kita tidak dibikin bingung ya, cuma 4 jam. Jadi kita Senin, sono Senin. Sono Ahad, kita Ahad. Sono Selasa, kita Selasa. Cuma beda jam biasanya. Ya namanya puasa ya pastilah dari subuh sampai maghrib. Ya. Cuman lihat hari aja. Ukur hari apa? Rabu. Ya udah, kan mudah sekali. Jangan nyari-nyari yang sulit gitu ya. Kan ada sebagian tokoh kita yang kan butuh muter begini. Agama ini mudah. Agama paling mudah di muka bumi adalah Islam. Gitu kan. Seperti sumu li ru'yatihi wa aftidu ru'yatihi, ini mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Mendung genapan 30 enak mudah. Sama dengan Allah bersemayam di atas arsy, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, Allah turun ke langit dunia, ini mudah. Diimani apa adanya, nggak usah dibahas. Maka ya sudah, lihat hari, jangan lihat jam. Wallahu ya. Itu sebelum azan subuh biasa sama azan maghrib ada selawat apa tuh ya? Assalatu wassalamualaikum ya imam juga di Rasulullah. Ada tangga. Sumbernya dari mana ya? Ya tanya mereka, jangan tanya saya nggak tahu, saya pengen tahu juga dari mana. Ya. Tanya mereka, barangkali mereka tahu. Ya di mana-mana, bukan tempat antum doang. Di masjid saya juga begitu. Cuman ya gimana, nggak ada dalilnya kan? Wah, di sini semua. Iya. Yang jelas bid'ah, jangan diikuti. Ya. Ya habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.